Ini belum jadi ustaz udah soleh, dibilangin gini. Masya Allah, Masya Allah. Bergantian tamunya. Kamilah dari pagi. Kalau di syuting Ustaz heran ya masuk dunia maya itu. Tapi dunia mayat. Oh iya pasti ya, pada akhirnya saya. Dunia itu pasti jadi mayat. Allah, Otomatis itu juga. otomatis. Tanpa dicita-cita. Kalau kata panjenengan apa Ustaz? Bukan dunia maya, dunia mayat. Dunia ini tempat meninggal Ya, katanya. itulah. Masya Allah. Tempatnya kita jadi mayat. Kita jadi mayat. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk bekal perjalanan panjang akhir? Iya. Oh. Kita persiapkan bagaimana semua jadi amal. Wa amalan mutaqabbal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fala hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya masih memberikan kepada kita kesempatan waktu di mana kesempatan ini bagian daripada nikmat yang kadang kebanyakan orang tidak ngerti bahwa berkesempatan hidup ini bagian daripada nikmat. Maka dalam hadis baginda Nabi bersabda, nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana kebanyakan orang tidak menganggap bahwa ini nikmat. Yang pertama nikmat sehat, as-sihhah. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Sehat ini juga nikmat, kesempatan adalah juga nikmat. Kesempatan dalam artian maksudnya kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk berbuat. Karena dalam kehidupan ini tidaklah selalu datang kesempatan itu. Maka akan datang masa sibuk. Dimana kalau sibuk ya nggak sempat. Maka ada orang bilang, ayo sholat. Oh saya nggak ada waktu, saya sibuk, saya nggak sempat untuk sholat. Di maknanya nikmat kesempatan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak diberi kesempatan. Jadi orang sempat itu karena disempatkan oleh Allah. Jadi dia sempat. Kalau tidak diberi kesempatan, maka dia tidak bisa berbuat. Untuk itu ketika kita bisa beraktivitas dan aktivitas itu bisa menyempatkan dalam amal kebaikan, itulah kita bersyukur alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah atas kesempatan hidayat yang Engkau berikan kepada saya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh betul-betul aku tidak bisa mengerjakan ini semua kalaulah bukan karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur atas nikmat kesempatan ini bagian daripada kesadaran sempurna. Jadi kadang orang hidup itu gak sadar bahwasanya hidupnya itu bukan hidup,
tapi dihidupkan oleh Allah. Kadang orang itu tidak sadar bahwa dia itu sehat, disehatkan. Kadang orang juga tidak sadar punya kelebihan harta, diberi kelebihan oleh Allah daripada yang lain. Ketika hilang rasa kesadaran itu, disitulah menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa bahwa hidup dihidupkan, lupa bahwa kaya dibuat kaya, sehat dibuat sehat. Akhirnya menjadi lupa dengan yang memberi itu semua. Ada satu kisah, yaitu kisahnya orang kaya di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia namanya Qarun. Inna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang satu makhluk namanya Qarun ini. Yaitu makhluk yang dia ini hilang kesadaran. Dia dijadikan oleh Allah kaya tapi lupa Allah. Hilang kesadaran. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun, kana min qaumi Musa, dia adalah kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihi, maka dia menyombongkan dirinya kepada Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kepada Qarun ini kekayaan yang sangat besar, luar biasa banyaknya. Sehingga kunci gudang kekayaannya ini saking banyaknya tidak mampu dibawa oleh muatan kendaraan yang banyak. Saking banyaknya kunci gudang kekayaan Qarun ini. Iz qala lahu qaumuhu, ketika suatu hari datanglah kaumnya Nabi Musa ini, diutus oleh Nabi Musa berjumpa Qarun ini, memberikan nasihat. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. La tafrah, jangan kamu sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan kamu sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang berlagak sombong. Kesombongan Qarun ini, dia telah mengatakan bahwasanya ketika Nabi Musa mengutus satu kaumnya yang beriman mengingatkan Qarun bahwasanya ada hak zakat di dalam hartanya. Tetapi Qarun dia mengatakan, kasih tahu kepada Nabi kamu Musa, kalau mau mengambil bagian daripada harta saya, jangan beralasan zakat. Jadi dia tidak mau menunaikan perintah Allah untuk membayar zakat. Maka ketika disampaikan kepada Nabi Musa tentang sikap Qarun ini, maka Nabi Musa alaihissalam marah sehingga mengadu kepada Allah. Lalu Allah SWT perintahkan Nabi Musa kepada bumi ini tunduk
apa maunya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam perintah kepada tanah untuk menelan ini korun. Tapi sebelumnya sudah dikasih nasihat, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, jangan kamu sombong, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, hendaklah kamu dengan apa yang diberikan Allah kepada kamu, gunakanlah untuk mencari kemuliaan di kampung akhir. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, hendaklah kamu dengan apa yang diberikan Allah ini, gunakanlah untuk mencari kemuliaan di kampung akhir. Ini ayat ini sebenarnya nasihat untuk kita semua, bukan hanya kepada Qarun saja. Siapa yang punya kelebihan di dunia ini, maka ada perintah wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir, gunakanlah untuk mencari kemuliaan di kampung akhir. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhir, kemuliaan di kampung akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya, sekali-kali kamu jangan lupa bagian kamu daripada dunia ini. Maknanya ketika orang itu meninggal dunia, yang dibawa dari dunianya itu apa? Itulah jangan kamu lupakan. Wala tansa nasibaka, jangan kamu lupa bagian kamu minad dunya, daripada dunia ini. Kalau kamu mati, apa? Hanyalah 3 lapis kain kapan, lubang tanah secukup. Itulah la tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, gunakanlah wahai Qarun dengan apa yang diberikan Allah ini, yaitu gunakan untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, sebanyak dunia yang kamu miliki, kalau kamu mati, ingat yang kamu bawa itu apa? Bagian kamu itu apa? Itulah 3 lapis kain kapan, lubang tanah secukup. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Untuk itu berbuatlah baik di dunia ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Ini pesan Masya Allah. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Seorang Qarun di zaman Nabi Musa ini telah kena fitnah dunia, di mana lupa kepada yang memberi dunia, yaitu Allah. Dia lupa Allah. Maka orang yang lupa Allah, dia akan tersesat, kemudian dia akan menjadi orang yang celaka. Untuk itu jangan sampai lupa kepada Allah. Pelajaran yang besar daripada cerita ini, yang pertama, la tansa nasibaka, jangan lupa bagian kamu daripada dunia, wahai orang yang punya dunia. Kalau kamu mati, dunianya tidak dibawa. Yang dibawa hanya 3 lapis kain kapan. Maka wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah, gunakanlah segala apa yang diberikan Allah kepada kita semua untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhir. Kalau kita punya harta, gunakan hartanya untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhir. Kalau kita punya keluarga, istri dan anak-anak, jadikanlah mereka orang-orang yang dengannya kita mulia di kampung akhir. Di mana anak yang baik, hafiz Quran, anak yang soleh, anak yang sholat, yang mengaji, ini anak yang akan mengangkat derajat kita. Ya, begitu juga keluarga yang baik, suami yang baik, istri yang baik, ini bagian daripada kemuliaan di kampung. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah.
Gunakanlah segala yang diberikan Allah apa saja manfaat di akhirat. Disinilah kita sama-sama merenung bagaimana segala apa yang Allah berikan kepada kita manfaat di akhirat. Lalu kasih pangkatnya manfaat di akhirat. Menolong kebaikan, membuat hukum-hukum yang baik, yang adil seadil-adilnya kalau jadi pemimpin. Jangan sampai menjadi orang yang menzolimi. Kezoliman itu walaupun di dunia ini terasa aman, tapi sebenarnya bermasalah nanti ketika meninggalkan dunia. Maka Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, la ta'mananna min su'i akibatin. Jangan merasa aman daripada akibat buruk perilaku keburukan seseorang. Dan kemudian berbuat buruk, jangan merasa aman mentang-mentang di dunia ini belum ada resiko yang tampak. Sebenarnya sangat besar bila resiko keburukan yang kita kerjakan itu dibalasnya nanti selepas seseorang itu meninggalkan dunia ini. Maka untuk itu kita semua ini yang sekarang dihidupkan Allah, yang kaya dibuat kaya oleh Allah, yang miskin pun juga dibuat miskin oleh Allah, yang sehat dibuat sehat oleh Allah, yang sakit dibuat sakit oleh Allah. Maka musibah itu bukan dalam sakit, bukan dalam mati. Juga kenikmatan itu bukan dalam kaya, bukan dalam senang. Tetapi musibah itu di dalam senang, tetapi dalam senang itu mendapatkan murka Allah. Begitu juga musibah itu dalam susah, di mana susahnya mendapatkan murka Allah. Jadi musibah itu adalah dalam suatu tindakan di mana dalam tindakan dan perbuatan itu Allah murka kepadanya. Disitulah musibah. Maka begitu juga nikmat. Nikmat itu di dalam apa? Di dalam susah ataupun senang, dan Allah ridho dalam susah dan senang. Misalnya ada orang sakit, orang mengatakan kasihan ya dia sakit. Justru ketika dia sakit itulah nikmat, karena dia bisa sabar dengan sakit, dosa-dosanya diampuni. Justru sakit itu nikmat. Begitu juga senang itu bisa jadi nikmat kalau dalam senangnya itu mendatangkan ridha Allah. Jadi musibah itu di mana? Musibah itu ketika Allah murka dengan kita, Allah benci dengan kita. Itu adalah musibah. Ada orang itu mati itu bukan musibah. Mati itu kalau husnul khotimah itu nikmat. Yang musibah itu kalau mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi pahami makna musibah itu. Makna ujian. Ujian itu kalau kita berbuat sesuatu kemudian kita tidak lulus dalam ujian, dalam artian tidak bisa kembali kepada Allah. Jadi orang yang tidak lulus dalam ujian itu siapa? Orang yang dia ini tidak kembali kepada Allah. Misalnya diuji dengan kekayaan, dia tidak syukur. Ini namanya ujian, tidak lulus dalam ujian. Tapi kalau diuji dengan kekayaannya, dia syukur, maka dia ini lulus. Jadi orang yang lulus dalam ujian itu siapa? Orang yang ketika menghadapi sesuatu bisa kembali kepada Allah. Ketika dia ini kaya, maka dia bersyukur. Ketika dia miskin, maka ini sabar. Ini namanya lulus dalam ujian. Tapi kalau ketika dia ini kaya tidak syukur, ketika dia ini miskin tidak sabar, berarti dia tidak lulus dalam ujian. Jadi kadang nikmat itu Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dalam kesusahan, dalam kemiskinan. Yaitu orang dibuat susah
susah mencari rezeki tapi dia ini sabar, maka justru itu nikmat. Karena susahnya itu membuat dia sabar sehingga dia dapat pahala sabar. Kadang juga dalam kemudahan membuat dia syukur. Andai juga lulus dalam ujian. Jadi intinya kesimpulannya dalam kehidupan ini kita dijaga sikap hati kita. Kalau kita ini mudah maka syukur. Sehat syukur. Kaya syukur. Senang syukur. Apa yang menyenangkan, menggembirakan syukur. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula. Kalau kita ini mendapatkan yang susah, sabar. Miskin, sabar. Susah dalam mencari rezeki, sabar. Dibuat sakit, sabar. Maka ada dua golongan di antara yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Hiduplah di dunia ini seperti keluarganya Nabi Daud, yaitu banyak syukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Tetapi kata Allah, orang yang syukur itu sangat sedikit. Orang yang syukur itu sangat sedikit. Banyak yang kufur. Kemudian yang kedua, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Jadi ini, kalau kita ini susah, sabar. Kalau kita ini, mudah, senang, syukur. Disitulah kesimpulan daripada yang difirmankan Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-dar. Gunakan segala yang diberikan Allah untuk kemuliaan di kampung akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sebanyak apapun dunia yang kamu kumpulkan, jangan kamu lupa bagian dunia yang hanya dibawa itu. Tidak semua hanyalah 3 lapis kain kapan, lubang tanah secukupnya. Nah, karena itu, maka dalam surat Al-Muzammil Allah Ta'ala berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja yang kamu kirimkan, yang kamu simpankan di kampung akhirat menjadi amal-amal di dunia ini, tajiduhu indallah. Nanti kalau kamu mati, kamu mendapatkan semua di sisi Allah. Jadi apa saja yang kita buat di dunia ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa saja yang kita buat di dunia ini, tajiduhu indallah. Kalau kita mati, semua kita mendapatkan di sisi Allah. Kalau kita ini berbuat baik, maka kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kalau kita ini berbuat buruk, maka kita mendapatkan keburukan, yaitu azabnya Allah, murkanya Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang di dunia ini mengerjakan amal kebaikan, walaupun itu sebesar biji zarrah, seberat biji zarrah, maknanya yang kebaikan yang kecil, dia akan melihat hasilnya nanti di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga orang yang di dunia ini berbuat amal buruk sebesar biji zarrah, dia akan melihat hasilnya nanti di sisi Allah. Jadi memang kebaikan amalan manusia itu ya baik buruk, baik buruk. Maka ma tuqaddimu li anfusikum, yang kamu kerjakan oleh kalian di dunia ini, kamu ngerjakan baik, nanti mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kamu ngerjakan buruk, kamu mendapatkan keburukan di sisi Allah. Nah, untuk itu sadarlah diri kita semua
Al jaza'u min jinsil amal. Balasan Allah itu tergantung amalnya kita. Kalau kita ini berbuat baik, nanti Allah SWT membalas kebaikan. Kalau kita ini berbuat buruk, nanti Allah membalas kita sesuai dengan amalan kita. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ngingetin kita. I'lamu annakum lil ma'ad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian semua hidup di dunia ini adalah dalam satu perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat. I'lamu annakum lil ma'ad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian semua diciptakan oleh Allah untuk abadi. Untuk kehidupan di akhirat. Ilallah, yaitu menghadap Allah. Ilal jannah am ilan nar, menghadap Allah, kemudian setelah itu kamu disuruh masuk surga atau disuruh masuk neraka. Siapa yang disuruh masuk surga? Dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, orang-orang yang takwa dimasukkan surga oleh yang punya hubungan baik di dunia. Allah berjanji orang yang takwa akan dimuliakan oleh Allah, orang yang maksiat akan dihinakan oleh Allah. Maka kita berusaha menjadi orang takwa karena kita pengen dimuliakan oleh Allah. Jangan menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti kalau maksiat akan dimurkai Allah, akan disiksa. Maka Nabi SAW mengingatkan kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna. Al-kayyis, orang yang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, kemudian bisa ngatur waktunya untuk bisa beramal yang bermanfaat selepas mati. Per detiknya, per menitnya, per harinya, per minggunya, per bulannya, per tahunnya, dia berusaha bagaimana menjadi amal yang bermanfaat di akhirat. Ini orang yang cerdas. Bisa mengkondisikan dirinya di dalam amal-amal yang bermanfaat, amal itu selepas mati. Sekiranya amal itu nggak bermanfaat selepas mati, buat apa saya mau mengerjakan amal ini? Begitu prinsip orang yang cerdas. Tetapi wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna. Orang yang bodoh adalah orang yang bermaksiat kepada Allah tapi pengen dimuliakan oleh Allah. Ini orang bodoh. Dia dia bermaksiat kepada Allah tapi pengen masuk surga, pengen dimuliakan oleh Allah. Ini salah alamat, salah jalan. Kalau mau dimuliakan oleh Allah jangan maksiat. Tapi kadang orang mengatakan, ya justru dengan maksiat ini saya pengen masuk surga. Nah, ini orang bodoh. Mana ada orang nanam rumput lalu panen padi? Tidak mungkin. Kalau nanam rumput, ya nanti tumbuhnya rumput, panennya rumput. Tidak mungkin nanam rumput, panen padi. Orang nanam jengkol, pengen panen rambutan. Tidak mungkin. Maka dalam ini kita harus introspeksi diri. Maka disebutkan in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. In khairon, kalau amalan manusia itu baik, fa khairun, maka pasti balasan dari Allah itu baik. Wa in syarron fa syarrun, kalau amalan seseorang itu buruk, maka balasan dari Allah itu pasti keburukan. Untuk itu mari kita sama-sama sadar, mumpung masih diberi kesempatan hidup. Ini kesempatan tidak akan terulang yang kedua kali. Hidup ini cuma sekali. Maka setelah kehidupan di dunia ini ada proses perpindahan alam dimulai daripada kematian. Jadi hidup kemudian mati. Setelah mati kehidupan di alam kubur. Untuk itu dunia ini kita
harus menyadari bahwa semua kita bukanlah orang pertama kali yang hidup di dunia, tetapi telah berlalu kehidupan-kehidupan sebelum kita. Ada kakek kita, ada bapaknya kakek kita, buyut-buyut kita, sebelum kita generasi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Mereka juga hidup di dunia ini. Kemudian menjadi mereka min ashabil qubur. Min ashabil qubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Telah membuat lalai kalian semua at-takasur. Banyak-banyakan mengumpulkan harta. Banyak-banyakan mengumpulkan harta sehingga tidak memperhatikan tertib di dalam mengumpulkannya, sehingga membuat lupa Allah. Jadi harta yang dikumpulkan lalu membuat lupa Allah dialah harta yang dicari tetapi tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Maka dia akan semakin banyak hartanya, semakin lupa Allah. Itulah Qarun tadi. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tidak sadar dalam keadaan lalai itu sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga kemudian ziarah, yaitu mati masuk ke alam kubur. Maka perkara seperti ini bukan untuk supaya nakut-nakuti kita. Tidak. Karena ini perkara pasti. Jadi perkara yang namanya kematian itu perkara pasti. Maka sering kita bicarakan, sering kita dengarkan supaya kita ini sadar, supaya kita ingat bahwa akan datang masa suatu saat nanti kita akan menghadap kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada kita. Ditanya sepanjang hidup kita di dunia ini, bukan Allah tidak tahu. Allah sudah tahu. Tetapi Allah bertanya kepada kita nanti di hari kiamat supaya kita tidak punya alasan mau membela dengan mulut yang lincah ini. Justru mulut ini nanti dikunci oleh al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Justru mulut yang banyak membela ini ditutup oleh Allah. Yang berbicara adalah tangan, yang berbicara adalah kaki. Maka bagi orang yang punya kekuasaan, jangan kemudian tangan ini digunakan untuk memutuskan kezaliman. Karena tangan ini nanti akan berbicara, kaki akan berbicara. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Segala apa yang dikerjakan oleh kita dicatat. Catat langkah kaki kita, dicatat pembicaraan mulut kita, dicatat pandangan mata kita, dicatat pendengaran, semua dicatat. Apa yang kita buat, semua berada dalam kiraman katibin, malaikat-malaikat mulia, pencatat amal, mencatat amal. Untuk itu, saudaraku, seiman, seagama, sebangsa, semanusia. Kalau beda agama, kita tetap juga saudara. Sesama manusia itu saudara. Kemudian meningkat sesama agama, sebangsa, setanah air. Maka ini persaudaraan-persaudaraan seperti ini perlu kita perbanyak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, baginda Nabi SAW beliau bersabda, aksiru minal ikhwah. Perbanyak saudara kamu. Fa inna likulli mu'minin syafa'ah. Sebab satu orang beriman bisa menolong kamu, memberi syafaat. Fala'allaka tadkhulu fi syafa'ati akhik. Bisa jadi kalian selamat nanti di hari kiamat sebab mendapatkan syafaat saudara kamu. Untuk itu cintai orang lain karena Allah,
cinta karena Allah. Barang siapa mengunjungi saudaranya karena Allah, maka ada malaikat mengatakan, antibta nafsan wa taba mamsha. Bagus kamu dan baik perjalanan kamu. Bagus kamu dan baik perjalanan kamu. Antibta wa taba mamsha. Begitu kalau orang itu mau mengunjungi saudaranya, didoain oleh malaikat, ini perjalanan kamu baik. Menyaksikan kebaikannya, maka setiap langkah kakinya menjadi kebaikan, pandangan matanya menjadi kebaikan, telinganya menjadi kebaikan. Itu mari kita sama-sama saling ingat mengingatkan di antara kita, sehingga kita menjadi orang yang sadar kehidupan ini kehidupan yang menentukan. Kalau kita ini mau selamat, maka jadilah orang yang taat kepada Allah. Tapi kalau kita ini tidak mau taat kepada Allah, maka Allah tidak zalim dengan kita. Karena Allah SWT telah mengirim nabi-nabi, rasul-rasul, kemudian para sahabat, para ulama, para wali-wali Allah, yang mereka muqarrab ilallah, orang-orang yang dekat kepada Allah pun juga telah memberikan peringatan kepada kita. Maka nanti di hari kiamat Allah Ta'ala bertanya kepada kita ketika kita beralasan membela diri bahwa saya maksiat begini-begini, membela diri. Allah bilang, alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah telah datang kepada kamu orang-orang yang memberi peringatan? Bala qad ja'ana nadhir. Benar ya Allah, telah datang, tetapi saya tidak menggubris. Maka untuk itu, di mana saja kita berada, bicara yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, memikirkan perkara yang baik, berbuat perkara yang baik, tangan berbuat yang baik, kaki melangkah menuju tempat-tempat yang baik, sehingga kita menjadi bagian daripada hamba Allah yang mengisi kebaikan di ruangan dunia ini, di ruangan alam. Harapannya apa? Idza ja'al haqq zahaqal batil. Kita datangkan kebaikan, maka kebatilan akan pergi. Kebatilan yang ada dalam diri kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah. Kita hanyalah berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang tidak dikecewakan oleh Allah. Kebaikannya diterima, keburukannya diampuni. Terpenting mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, diberi taubat sebelum mati. Doa selamat di situ disimpulkan salamatan fid din, agamanya selamat. Afiatan fil jasad, diberi afiyah badannya. Apa afiyah? Afiyah itu kata Nabi 5. Yang pertama diberi ilmu, yang kedua diberi amal, yang ketiga diberi rizki yang halal, yang keempat diberi syukur atas nikmat, yang kelima diberi sabar atas musibah. Ini afiyah. Jadi afiyah itu 5 katanya. Dikasih ilmu, kepahaman atas agamanya, dikasih amal, amal kebaikan, sehingga ini dikasih amal sholat, amal doa, amal zikir, amal sedekah, amal macam-macam amal. Kasih rizki yang halal, syukur atas nikmat, sabar atas musibah. Afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, diberi tambahan-tambahan. Nah inilah tambahan-tambahan ilmu itu 2 caranya. Yang pertama, menyampaikan ilmu yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, mendengarkan ilmu dari mana saja kebaikan keluar berupa ilmu, kita ambil. Undur makilah, lihatlah apa yang diucap. La tandur mangqala, jangan pernah melihat siapa yang berucap. Siapa saja yang berucap, kalau dia berucap yang baik, terima. Ziyadatan fil ilmi. Nah inilah bentuk supaya ilmu bertambah. Wakun mustafidan kulla yawmin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah kamu orang yang setiap hari mendapatkan tambahan-tambahan ilmu
berenanglah kamu dalam lautan ilmu. Maknanya jangan pernah puas dengan kepahaman yang ada pada diri kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, sebab di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Sehingga kita pengen berguru, terus berguru, sehingga semakin bertambah kepahaman. Ziyadatan fil ilm, barakatan fil rizki. Kita minta supaya rizki kitanya berkah. Rizki kita itu bukan hanya uang saja, keluarganya barokah, istrinya barokah, anak-anaknya barokah, kawan-kawannya orang-orang yang barokah, orang-orang yang baik. Barakatan fil rizki. Taubatan qoblal maut, diberi taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang diberi taubat ini. Maka perbaharui taubat kita dengan memperbanyak istighfar. Istighfar setelah sholat, istighfar setiap saat. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang banyak istighfar, maka Allah SWT akan memberi jalan keluar dari segala permasalahannya, dan Allah memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rahmatan indal maut, dikasih rahmat di saat mati. Rahmat di saat mati itu apa? Yaitu Allah utus malaikat untuk mentalkilkan 2 kalimat syahadat di telinganya, sehingga terucaplah di mulutnya itu atas bimbingan malaikat, yaitu kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, nyebut Allah ketika sakaratul maut. Itulah namanya rahmat di saat mati. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala. Siapa yang akhir kalamnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini namanya rahmat. Kasih rahmat oleh Allah, disayang oleh Allah ketika sakaratul maut. Rahmatan indah. Maghfiratan ba'dal maut, mati dosa-dosanya diampuni. Mudah-mudahan termasuk kita pribadi dan umat Islam seluruh alam, keluarga kita, istri, anak-anak kita, kenalan-kenalan kita, menjadi orang-orang yang diberi selamat di dunia, selamat di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan umat Islam seluruh alam yang bisa mendengar suara ini. Mudah-mudahan bukan suara yang sia-sia. Suara-suara seperti ini kita harus berusaha menjadi bagian daripada mulut ini, yaitu ekstafet lisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.